Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jauh sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa penyertaan Tuhan sepanjang hari ini buat kami merupakan berkat. Dan hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan dasar untuk kami mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam tangan kuasa-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman Tuhan hari ini. Amin. Kita akan belajar pada kitab Amsal 8 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku akan mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Demikian firman Tuhan. Pagi hari ini saya diberikan tema yaitu tentang kreativitas. Saat mendengar istilah kreativitas, kita mungkin membayangkan orang yang sedang menulis, menggambar, atau bermain musik. Barangkali kita merasa tidak begitu kreatif karena kita seorang anak, seorang siswa, guru, akuntan, atau wirausahawan, atau kita menganggap kreativitas adalah kemampuan istimewa yang hanya dimiliki oleh individu dengan otak kanan yang dominan. Kreativitas tidak terbatas pada hal-hal artistik dan tak mesti dalam bentuk produk. Kita selalu membutuhkan kreativitas orang lain. Begitu pula sebaliknya. Jadi yakinlah pada karya kita selama kita dapat memberkati sesama dan memuliakan Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu Kolose 3 ayat yang ke-23. Anak-anakku yang terkasih, hari-hari ini ada banyak orang yang merasa pekerjaan dan usahanya tidak mengalami kemajuan. Mereka begitu rajin bekerja, namun usaha tersebut tidak membawa kemajuan yang signifikan. Anak-anakku, kita tentu perlu bekerja dengan keras dan rajin. Namun untuk bisa mencapai keberhasilan, kita perlu kreatif dan inovatif dalam menyikapi perubahan dunia saat ini yang begitu cepat. Masalahnya, banyak di antara kita hanya mengenal bahwa Tuhan itu sang pemelihara atau sebagai pembuat mujizat saja. Ketahuilah, Tuhan kita bukan saja sang pembuat mujizat, tetapi Dia adalah Tuhan sumber kreativitas. Dialah yang menaruh ide dalam diri manusia hingga saat ini dapat berkembang dengan luar biasa. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-25 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebagai orang percaya,
kita memiliki Tuhan sebagai juru selamat, sumber kreativitas yang tidak terbatas, telah menaruh benih-benih daya cipta dalam hidup kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah mau terus belajar dan mengembangkan diri terhadap hal-hal yang baru. Sesuatu yang tadinya kita anggap sulit dan tidak ada jalan keluar, pasti akan berubah menjadi kesempatan yang membawa kita bertemu dengan keberhasilan. Bila kita mau membuka diri kita untuk hal-hal yang baru dan dengan rendah hati, tidak henti-hentinya untuk belajar dan belajar. Sekali lagi saya ulangi bahwa dengan rendah hati, tidak henti-hentinya untuk kita selalu belajar. Yang harus kita lakukan adalah jadilah pribadi yang tidak pernah berhenti belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Kembangkanlah setiap benih kreativitas yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Tuhan telah meletakkan benih kreativitas di dalam diri setiap kita. Tugas kita adalah mengembangkan benih tersebut agar dapat berbuah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, dan firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita untuk kita mengaplikasikan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, curahkanlah hikmat-Mu di atas hidupku, ya Tuhan, sehingga semakin hari hidup kami semakin berguna untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi semua orang dan di sekitar kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pimpin kami, urapi kami, berkati kami untuk kami menjadi saksi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.